Halo semangat pagi, saudara sebangsaku, semoga kalian dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di sini, Jendela Official akan menampilkan berita-berita yang menarik dan akurat. Simak terus pembahasan ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel ini, agar kalian dapat terus mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat. Fakta fenomenal saat ini yang menggambarkan arogansi, kekongkakan, dan penindasan Yahudi terhadap kaum muslimin adalah hikmah yang harus diambil dari firman-Nya dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu. Sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Quran Surah 17 ayat 4. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwa maksud fil ardi dalam ayat itu adalah bumi Syam yang meliputi Suriah, Palestina, Libanon, Yordan, dan sekitarnya. Pembunuhan bukan hal asing dalam sejarah Yahudi. Bahkan nabi-nabi mereka, seperti Nabi Zakaria dan Nabi Yahya pun dibunuh. Mereka juga mengira telah berhasil membunuh Nabi Isa dan bangga atas usahanya. Tapi Al-Quran membantahnya. Inilah di antara makna bahwa yang paling keras permusuhannya terhadap kaum beriman ialah orang Yahudi dan musyrik. Penolakan janji Allah yang memastikan kemenangan jika mau berperang bersama Nabi Musa, membuktikan sebenarnya Yahudi adalah bangsa penakut, pesimis, tamak terhadap dunia, dan lebih memilih hidup hina daripada mati mulia. Bahkan dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 24, menggambarkan bahwa mereka tidak butuh tanah yang dijanjikan dan tidak ingin merdeka selama masih ada sekelompok orang kuat yang tinggal di sana. Lalu mereka meminta Nabi Musa dan Tuhannya berperang sendiri. Oleh karena itu, Al-Quran menggambarkan bahwa kerasnya batu tidak bisa mengimbangi kerasnya hati kaum Yahudi, sebab masih ada batu yang terbelah, lalu keluar mata air darinya, dan ada juga yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Keras hati kaum Yahudi ini diantaranya disebabkan hobi mereka mendengarkan berita dusta dan makan dari usaha yang diharamkan. Menuduh Nabi Musa punya penyakit kusta karena tidak mau mandi bersama mereka. Dalam Al-Quran, menjelaskan dalam Al-Ahzab ayat 69 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang yang menyakiti Musa." Maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan, dan dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah. Dalam ilmu tafsir, Tafsir Al-Madinah Al-Munawwaroh atau Markas Tajsim Al-Quran di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Iman Zuhair Hafiz, Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah. Yahudi telah memfitnah Nabi Musa dengan mengatakan bahwa Nabi Musa memiliki penyakit kusta, yaitu buah zakarnya yang bengkak. Hal itu ditepis dalam surah tersebut. Enggan melaksanakan Taurat, sehingga Allah mengangkat gunung Tusina untuk mengambil perjanjian yang teguh. Kaum Yahudi terus melanggar Allah dengan enggan melaksanakan Taurat. Hal ini tercantum dalam firman-Nya di Quran Surah Al-Baqarah ayat 93 yang berbunyi, "Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu, dan dengarkanlah." Mereka menjawab, "Kami mendengarkan, tetapi kami tidak menaati," dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah patung anak sapi, karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu, jika kamu orang-orang beriman. Tidak mau beriman kecuali
jika melihat Allah langsung. Kaum Yahudi tidak mau mengakui dan menyembah Allah kecuali melihat langsung. Hal tersebut Allah sampaikan pada firman-Nya di surat Al-Baqarah ayat 55 yang berbunyi, "Dan ingatlah ketika kamu berkata, 'Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas.' Maka halilintar menyambarmu, sedang kamu menyaksikan." Dan pada surat An-Nisa ayat 153 yang berbunyi, "Orang-orang ahli kitab meminta kepadamu Muhammad agar engkau menurunkan sebuah kitab dari langit kepada mereka. Sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata, 'Perlihatkanlah Allah kepada kami secara nyata.' Maka mereka disambar petir karena kesalimannya, kemudian mereka menyembah anak sapi setelah mereka melihat bukti-bukti yang nyata. Namun demikian kami maafkan mereka, dan telah kami berikan kepada Musa kekuasaan yang nyata." Menulis Alkitab dengan tangan mereka, lalu mengatakan ini dari Allah. Kaum Yahudi sering menulis Alkitab karangan mereka, dan membuat rekayasa bahwa Alkitab karangannya itu berasal dari Allah. Hal tersebut tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 79 yaitu, "Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, 'Ini dari Allah,' dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat." Memutar-mutar lidahnya untuk meyakinkan bahwa yang dibacanya itu adalah wahyu yang asli. Kaum Yahudi sering berbohong dan memfitnah Allah dengan merekayasa firman-Nya, dan Allah mengutuk perbuatannya dalam surat Al-Maidah ayat 78. "Dan sungguh, di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab, agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab, padahal itu bukan dari kitab, dan mereka berkata, 'Itu dari Allah,' padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui." Kaum Yahudi sering mengubah firman Allah sebagai bukti kesesatan dan durhakanya kaum Yahudi. Mereka sengaja mengubah perintah dan firman Allah demi nafsu mereka. Dalam surah Al-Baqarah ayat 75, Allah berfirman, "Maka, apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya?" Mengatakan tangan Allah terbelenggu, kaum Yahudi lagi-lagi berulah dengan kejelekan sifatnya yang mengatakan Allah terbelenggu. Sifat buruknya disampaikan Allah pada surat Al-Maidah ayat 64, dan orang-orang Yahudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu." Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu, padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rezeki sebagaimana Dia kehendaki, dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka, dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Lagi-lagi kaum Yahudi membuat kejelekan-kejelekan yang di luar batas dengan menuduh bahwa Allah itu fakir. Jelas ini sangat sifat yang tercela, sangat tercela, dalam surat Ali Imran ayat 181 yang berbunyi, "Sungguh, Allah benar-benar telah mendengar perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan, sesungguhnya Allah itu miskin dan kami kaya. Kami akan mencatat perkataan mereka
dan pembunuhan terhadap nabi-nabi yang mereka lakukan tanpa alasan yang benar. Kami akan mengatakan kepada mereka, pada hari kiamat, rasakanlah azab yang membakar. Dari bukti-bukti tadi, sudah sepantasnya kaum Yahudi dilaknat Allah karena tingkah laku dan sifat mereka yang membangkang Allah. Mereka pembunuh para nabi, membuat kerusakan, mereka sombong dan angkuh. Maka dari itu, kita sebagai muslim harus menghindari sifat-sifat keji mereka. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah melindungi kita dari sifat-sifat tersebut, dan kita selalu taat atas perintahnya. Dan share ke semua orang tentang fakta ini, demi membela saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah melindungi saudara-saudara Palestina kita di sana. Sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat bagi pemirsa. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan informasi. Kami ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan memberkahi dan merahmati kita semua. Amin.